Nah, tapi kalau misalnya kita melihat kondisi di Indonesia, ini bias yang sama bukannya lagi terjadi ya? Atau malah bakal terjadi nggak sih seperti yang terjadi di Amerika? Karena kan saat ini pemerintah sedang menggaungkan hilirisasi, baik dari energi dan industri. Tapi di sisi lain, justru saat ini kan banyak sektor lain yang terpaksa tutup operasi, begitu. Kira-kira gimana nih Pak Wija? Ya, kalau kita lihat eh, struktur ekonomi Indonesia ya, kan 60%, sekitar 60% ya, 58, 56 kira-kira begitu ya naik turun. Sebut saja 60%, ekonomi kita itu adalah konsumsi domestik, konsumsi rumah tangga. Yang Hmm. namanya konsumsi itu dalam kondisi apapun tetap mengonsumsi, tidak mungkin turun drastis. Artinya apa? Ekonomi kita itu relatif apa resisten, mempunyai daya tahan terhadap guncangan eksternal. Kemudian ekspor kita, kalau kita berbicara net ekspor, selisih antara ekspor dan impor kita itu hanya 1,5% PDB. Sangat kecil, jauh lebih kecil daripada negara lain, misalnya seperti Cina gitu ya, yang 5-6%. Sehingga ketika ada permasalahan di perdagangan internasional, kita relatif lebih mempunyai ketahanan. Memang resiko bagi Indonesia nanti ya currency risk gitu ya. Mm-mm. Rupiah berpotensi untuk melemah. Nah, memang kalau kita berbicara eh, motor pertumbuhan ekonomi kita selama ini, kalau dari resourcesnya utang. Hmm. Jadi inputnya adalah hutang plus investasi. Tapi kemudian itu diarahkan ke sektor-sektor yang bukan manufacture, sektor-sektor yang apa sifatnya sumber daya alam, padat modal, tidak padat karya. Sehingga nilai investasinya besar, tetapi tidak menciptakan lapangan kerja. Hmm. Bagaimana dengan penerimaan negara? Nah, sayangnya untuk menarik investasi itu, pemerintah di masa lalu mengobral pajak. Sehingga ketika mereka datang, menambang, melakukan hilirisasi, yang diterima oleh pemerintah, yang diterima oleh Indonesia, sangat minimal. Dari Iya. sisi pajak tidak begitu besar, lapangan kerja juga tidak begitu besar, tapi dampak lingkungannya itu sangat nyata. Jadi memang ada catatan penting dari apa yang kita lakukan 10 tahun terakhir, di mana pemerintah itu harus change the course, menggeser arah. Karena kalau tidak apa digeser arahnya, ya kita akan semakin terpuruk pertumbuhan ekonominya dan motor ekonomi kita semakin tidak sustainable. Pengangguran makin tinggi, sektor informal makin dominan, penerimaan pajak makin turun. Itu adalah hal-hal yang akan kita hadapi dalam beberapa tahun ke depan kalau strategi ini tidak diperbaiki. Jadi kuncinya memang menomorsatukan, mengarus utamakan peran sektor-sektor formal, manufacture yang formal untuk mendongkrak pertumbuhan. Karena ini sustainable, ini memberikan nilai tambah, ini memberikan pekerjaan yang berkualitas kepada rakyat, ini memberikan penerimaan pajak yang signifikan bagi pemerintah untuk ketahanan fiskalnya.